Hey guys, thank you udah klik video ini. Jadi sekarang kita bahas kasus ini, kasusnya dukun di Banjarnegara yang baru-baru aja terungkap karena banyak banget nih kalian yang request ke aku sampai ke Instagram juga. Jadi thank you banget lah karena kalian aku jadinya termotivasi gitu ya untuk ngebahas kasus ini. Ya karena kasus ini memang layak banget sih untuk kita bahas di sini. Yang emang gila banget kasus ini, apalagi ya pas aku ngeriset kasus ini, aku nemu beberapa informasi ternyata banyak banget loh dukun-dukun kayak gini yang bahkan sampai sekarang masih berkeliaran. Bahkan sampai ada grup di Facebook yang mana dalam grup itu ya pembahasannya tentang orang-orang yang menggandakan uang dan juga orang-orang yang sedang memperjuangkan uang goib. Ini beneran ada loh. Pokoknya nanti bakal aku jelasin ke kalian sedetail yang aku bisa, terutama soal kasus ini bakal aku jelasin ke kalian dari awal mula ini kasusnya kayak gimana. Nah jadi langsung aja soal kasus ini langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu. Jadi siapin minuman dan cemilan kalian. Tapi kalau kalian sedang puasa jadi selamat menunaikan ibadah puasa gitu ya. Jadi siapkan aja posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah santuy. Nah jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Jadi si dukun ini bernama Slamet Tohari yang dikenal dengan panggilan Mbah Slamet yang tinggal di desa Balun yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Mbah Slamet ini tinggal dengan istrinya yang bernama Sanem di rumah mereka yang ini, yang letaknya ini lumayan jauh dari pemukiman desa. Jadi letak rumahnya ini cukup terpencil di tempat yang sepi banget. Mbah Slamet ini pekerjaannya serabutan, jadi kerja kalau ada panggilan, nggak kerja kalau nggak ada panggilan. Sedangkan istrinya ini pedagang di pasar yang ada di desa mereka. Tapi hubungan Mbah Slamet dengan istrinya ini udah lama renggang. Bahkan mereka ini sempat hampir cerai karena Mbah Slamet ini nggak bertanggung jawab memenuhi kewajibannya sebagai suami dan juga seorang ayah untuk menafkahin keluarganya. Karena saat itu Mbah Slamet ini ngabisin waktunya ya cuma nongkrong dengan teman-temannya, sedangkan yang kerja cari uang ini cuman istrinya. Karena kesulitan ekonomi inilah yang ngebuat Mbah Slamet ini jadi dukun yang emang sejak awal dia ini udah merencanakan nipu orang-orang dengan kesaktiannya yang seolah-olah bisa menggandakan uang. Apalagi saat itu Mbah Slamet ini berteman dengan salah satu pemuda di sana yang bernama Budi Santoso yang masih berusia 32 tahun, yang jauh lebih muda dari Mbah Slamet ini, yang mana Budi ini juga setuju dengan rencana Mbah Slamet ini untuk nipu orang dengan cara menggandakan uang. Tapi saat itu di desanya nggak ada yang tahu kalau Mbah Slamet ini seorang dukun, karena sejak awal Mbah Slamet ini nggak menargetkan warga desanya karena sulit dan cukup berisiko untuk menjadikan warga desanya untuk jadi target korbannya. Terus gimana cara dia ngedapatin korbannya? Nah jadi Budi Santoso inilah yang akan bantu nyebarin ke orang-orang dari luar daerah mereka gitu loh. Kalau Mbah Slamet ini sakti yang bisa menggandakan uang. Mbah Slamet pun janji akan ngasih komisi untuk si Budi ini kalau dia berhasil ngedapatin calon pasien. Nah jadi Budi ini ya perannya itu semacam sales marketingnya Mbah Slamet ini. Di tahun 2020 disinilah mereka ini mulai beraksi. Karena di sini Budi ini ternyata berhasil meyakinkan beberapa orang dari mulut ke mulut tuh awalnya kalau Mbah Slamet ini bisa menggandakan uang. Setelah korbannya yakin, Budi ini ngebawa korbannya ke rumah Mbah Slamet. Setelah itu Budi ini pulang dan nunggu komisi bagiannya. Karena tugas dia cuma ngedapatin calon korban, meyakinkan korban dan nganter korbannya ke rumah Mbah Slamet ini. Setelah ketemu Mbah Slamet pun lagi-lagi meyakinkan dan membujuk calon korbannya sampai entah gimana caranya ya korbannya pun itu benar-benar yakin sampai ngasih uang puluhan juta loh ke Mbah Slamet ini dengan harapan uangnya digandakan. Karena janjinya Mbah Slamet ini uang mereka yang jumlahnya puluhan juta bisa digandakan menjadi berjumlah miliaran. Setelah itu Mbah Slamet ini pun ngebawa korbannya ke wilayah perkebunan yang ada di belakang rumahnya untuk menjalani ritual penggandaan uangnya, yang juga dia ini udah siapin beberapa minuman soft drink gitu loh yang udah dicampur racun tikus. Setelah nyampe di kebun itu Mbah Slamet pun nyuruh korbannya minum soft drinknya yang katanya sebagai syarat ritualnya. Setelah korbannya minum dan racunnya pun bereaksi, korbannya pun itu langsung lemes, pusing yang akhirnya jatuh nggak sadarkan diri. Dan disinilah Mbah Slamet ini nguburin korbannya dalam keadaan hidup-hidup yang ada di wilayah perkebunan itu. Dan awal kejadiannya dengan apa yang udah dilakukan Mbah Slamet ke korbannya itu nggak ada yang tahu, termasuk Budi partnernya sendiri nggak tahu kalau korbannya itu berakhir dia eksekusi dan dia kuburkan. Karena semua proses eksekusinya emang dilakukan Mbah Slamet ini sendirian. Jadi kayak gitulah proses awalnya yang dia lakukan ke korban-korban pertama yang emang beberapa korban pertamanya sampai sekarang ini masih belum teridentifikasi. Nah jadi setelah selesai mengeksekusi korban pertamanya dan dapat keuntungan puluhan juta, jadi dia pun itu ngasih komisi sebesar 10 juta tuh untuk si Budi ini. Ya mereka pun makin gacor lagi nyari korban-korban selanjutnya. Dan mereka pun terus melakukan proses yang sama yang kayak tadi sampai Slamet pun itu sukses menjalankan misinya ini ke beberapa korbannya gitu ya. Sampai mereka pun itu dapat keuntungan ratusan juta loh di tahun 2020 itu. Karena dapat
keuntungan yang menggiurkan, Budi pun mulai cari cara nih gimana caranya ngedapatin calon korbannya lebih gampang lagi. Yang akhirnya dia kepikiran untuk menyebarkan informasi soal kesaktian dukun selamat ini ke beberapa grup yang ada di Facebook. Karena emang ada grup di Facebook ya yang ngebahas soal hal-hal seputar perdukunan lah. Bahkan banyak yang percaya juga dengan adanya uang goib. Dari sinilah mereka pun terus dapat korban baru lagi dari luar daerah. Bahkan sampai ya ada korbannya ini yang berasal dari Sumatera loh. Nah tapi ada beberapa dari korbannya itu sampai sekarang masih belum teridentifikasi. Tapi ada korbannya yang udah berhasil teridentifikasi. Nah jadi kita bahas korbannya yang udah berhasil teridentifikasi karena ada informasinya gimana cara korbannya ini bisa sampai masuk gitu ya ke jebakan dukun ini. Salah satu korbannya yang udah teridentifikasi ini bernama Mulyadi Pratama yang berasal dari Palembang. Yang saat itu Mulyadi ini dapat informasi dari grup Facebook soal kesaktian Mbah Slamet yang bisa menggandakan uang. Mulyadi yang saat itu sedang terlilit utang pinjol yang akhirnya tertarik dan menghubungi Mbah Slamet ini. Nah setelah deal, Mulyadi dengan pacarnya berdua pergi ke Banjarnegara dengan menggunakan mobilnya Innova tuh dari Palembang. Sampai di Banjarnegara dia ini ketemu dulu dengan Budi. Lalu Budi ini nganter mereka ke rumahnya Mbah Slamet. Dan disinilah mereka pun konsultasi secara langsung dengan Mbah Slamet, yang mana mereka ini juga udah ngebawa uang puluhan juta yang niatnya ya untuk digandakan. Setelah itu kayak biasa Mbah Slamet pun bawa Mulyadi dan pacarnya ke kebun yang ada di belakang rumahnya untuk menjalani sebuah ritual. Dan disitulah Mbah Slamet ini pun mengeksekusi Mulyadi dan pacarnya dengan menggunakan minuman yang udah dicampur racun. Nah setelah mereka ini lemas, mereka pun itu langsung dikubur dalam keadaan hidup-hidup loh. Lagi-lagi di sini Mbah Slamet ini berhasil dengan misinya dan merampas uang korbannya untuk kesekian kalinya. Bahkan saat itu Mbah Slamet pun ya itu dapat mobilnya Mulyadi ini. Terus korban lainnya ini bernama Irsyad dan Suheri yang berasal dari Lampung, yang mana mereka ini juga dapat informasi Mbah Slamet ini dari Facebook juga. Setelah kontakan dengan Mbah Slamet dari Lampung, Irsyad dan Suheri masing-masing mereka ini bawa istrinya pergi ke Banjarnegara dengan menggunakan mobilnya Xenia untuk nemuin Mbah Slamet. Bahkan mereka juga udah bawa uang tunai puluhan juta yang niatnya untuk digandakan. Yang akhirnya mereka berempat ini pun jadi korban yang Mbah Slamet ini yang berakhir dikuburkan di tempat yang sama dengan korban-korban sebelumnya di kebun yang ada di belakang rumahnya. Mbah Slamet juga merampas uang mereka senilai puluhan juta dan juga ngerampas mobilnya. Setelah itu mereka berempat ini hilang dan gak ada kabar. Yang awalnya keluarga mereka itu sama sekali gak curiga karena sebelumnya mereka pamitnya emang mau merantau ke Pulau Jawa untuk jadi guru sulam tapis khasnya Lampung. Tapi setelah mereka pergi, keluarganya pun mulai ngerasa aneh karena mereka berempat sama sekali gak ada kabar loh sejak mereka ini pamit. Sampai sini aksi Mbah Slamet ini tuh masih belum ada yang tahu karena warganya nggak ada yang tahu soal apa yang udah dilakukan Mbah Slamet ini. Yang mana ini ngebuat Mbah Slamet dan Budi makin semangat lagi pastinya untuk memburu korban-korban selanjutnya. Setelah terus-terusan sukses menjalani aksinya ke beberapa korbannya, akhirnya disinilah Mbah Slamet ini pun terbongkar setelah melakukan aksinya ke korban terakhirnya yang bernama Pareanto yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Pareanto ini juga awalnya nemu informasi soal kesaktian Mbah Slamet ini yang bisa menggandakan uang yang dia temukan di Facebook juga nih. Nah setelah tertarik, Pareanto pun itu berusaha menghubungi Mbah Slamet untuk pertemuan mereka. Terus di bulan Juli di tahun 2022, Pareanto pun datang ngebawa satu anaknya yang masih berusia 15 tahun ke Banjarnegara untuk nemuin Mbah Slamet. Nah mereka ini kesana itu naik bus tuh dari Sukabumi. Setelah nyampe di rumahnya Mbah Slamet, di situ Mbah Slamet pun langsung menjelaskan soal ritual penggandaan uangnya. Yang mana Mbah Slamet ini menjanjikan uangnya Pareanto ini akan dilipat gandakan sampai berjumlah miliaran. Setelah itu Mbah Slamet dan Pareanto pun menjalankan ritualnya dan di situ juga Pareanto ini nyerahin uangnya itu sebesar 70 juta ke Mbah Slamet. Mereka pun di situ menjalankan ritual penggandaan uangnya yang kali ini dijalankan di rumahnya Mbah Slamet. Tapi di sini Mbah Slamet ini nggak langsung mengeksekusi Pareanto kayak korban-korban sebelumnya. Nah jadi di sini Mbah Slamet ini cuman menjalankan ritual yang tujuannya cuman untuk meyakinkan Pareanto ini aja. Setelah ritualnya selesai, Mbah Slamet ini ngasih uang sebesar 11 juta untuk Pareanto yang katanya itu uang hasil dari penggandaannya. Yang katanya ya uang yang dia gandakan itu munculnya secara bertahap. Yang mana ini ngebuat Pareanto ini makin yakin lagi. Setelah itu Pareanto dan anaknya pun balik ke Sukabumi. Tapi sebelumnya Mbah Slamet juga minta ke Pareanto untuk datang di lain waktu, di waktu yang udah dia tentukan untuk menjalani proses ritual keduanya sekaligus untuk ngambil uang yang muncul secara bertahap atau di tahap keduanya gitu loh. Terus beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Maret tahun 2023 ini, Pareanto pun datang lagi ke rumahnya Mbah Slamet. Yang kali ini Pareanto ini datang sendirian ngebawa mobilnya Wuling untuk menjalani ritual keduanya yang sebelumnya emang udah mereka sepakatin. Tapi sebelum pergi, Pareanto ini udah punya feeling gak enak, mulai muncul rasa takut ke Mbah Slamet. Nah tapi yang naasnya
Parianto ini tetap mutusin untuk pergi. Terus di tanggal 23 Maret kemarin, di hari Kamis, ini udah masuk puasa pertama kemarin ya, tepatnya di tengah malamnya, Parianto pun baru nyampe di rumahnya Mbah Slamet itu di jam 00:09. Tapi entah apa dan gimana yang terjadi, baru nyampe di rumahnya Mbah Slamet, feelingnya Parianto ini ya makin buruk lagi gitu loh untuk dirinya sendiri. Sampai dia sempat share lokasinya ke anaknya itu via WA, yang mana ini posisi rumahnya Mbah Slamet. Dan di situ juga Parianto pun bilang ke anaknya ya, takut ayah ini Sherlock Pak Slamet, katanya kayak gitu. Terus beberapa menit kemudian, tepatnya di jam 00:38, Parianto pun sempat ngabarin anaknya lagi. Tapi yang merindingnya, Parianto ini bilang kalau umurnya pendek, misal dia nggak ada kabar lagi sampai hari Minggu, Parianto ini minta ke anaknya langsung lapor aja ke aparat untuk datang ke sana ke titik lokasi yang udah dia kirim. Tapi di tengah malam itu, anak-anaknya yang ada di rumah itu udah pada tidur. Nah jadi pesannya ini itu nggak langsung dibales. Jam 2:57 pagi, anaknya baru bales yang emang baru bangun untuk siap-siap sahur, yang langsung kaget baca pesan dari bapaknya, yang ngebuat anak dan keluarganya pun langsung ketakutan. Tapi saat itu WA-nya Parianto ini udah nggak aktif, udah mulai nggak ada kabar. Nah tapi nggak lama kemudian yang ngebuat anaknya ini panik, ini setelah Parianto ini ngirim voice note ke anaknya kayak gini. Kalau di Sherlock, ini rumah orang tuanya atau rumahnya juga sama lah. Takutnya kenapa-napa ayahnya gitu loh. Lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung. Ini rumah orang tuanya sekitar 100 meter baru rumahnya dia. Sama aja. Namanya kan Slamet. Waspada aja, takutnya namanya aja kan gak punya temen, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang kaya percaya lagi. Makanya ya agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah gak sadar, awalnya ngantuk mulu habis minum Pocari Sweat, tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu, kepalanya langsung tidur di bawah. Kan aneh, dia ngomong dia kayak orang mabuk, dia juga kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya, moga-moga selamat sampai tujuan dan sukses, amin. Yang intinya di situ Parianto ini udah dibawa ke perkebunan atau ke wilayah hutan yang ada di belakang rumahnya Mbah Slamet ini. Gimana di situ Parianto ini dalam keadaan lemes, pusing gitu ya. Setelah dia ini minum minuman yang dikasih Mbah Slamet. Setelah itu Parianto pun nggak ada kabar lagi. WA-nya pun di sini udah nggak aktif lagi. Karena keluarganya yang udah mulai panik saat itu juga ya. Keluarganya pun itu pergi ke Banjarnegara. Lalu Sabtu paginya mereka baru nyampe di Banjarnegara dan langsung lapor kejadian ini ke kepolisian yang ada di sana. Mereka pun di situ nunjukin beberapa bukti. Itu kayak pesan dan voice note-nya dari Parianto ini. Yang akhirnya saat itu juga mereka yang udah didampingi polisi mendatangi titik lokasi yang sempat dikirim Pak Parianto tadi. Yang emang titik lokasinya ada di sini nih, tepatnya di rumahnya Mbah Slamet. Mbah Slamet yang saat itu sedang ada di rumahnya langsung diperiksa soal hilangnya Parianto ini. Yang akhirnya nggak butuh waktu lama karena Mbah Slamet ini nggak bisa menghindar lagi ya, karena bukti berupa pesan WA dari keluarganya Pak Parianto ini udah cukup membuktikan. Yang akhirnya Mbah Slamet pun mengakui, mereka pun minta nunjuk di mana Pak Parianto ini dia sembunyikan. Dan disinilah Mbah Slamet ngebawa mereka ini ke kebun yang ada di belakang rumahnya. Dan di sana betapa kagetnya mereka semua, terutama keluarganya, yang akhirnya nemuin Pak Parianto yang udah dalam keadaan dikubur di lahan kebun beberapa jam yang lalu. Tapi yang lebih mengagetkan semuanya bukan cuma tubuh Pak Parianto yang ditemukan, tapi di sana polisi nemuin beberapa tubuh lagi yang dia kuburkan di area perkebunan ini. Yang awalnya polisi nemuin ada 11 tubuh korbannya, yang akhirnya sampai sekarang ya total yang udah ditemuin polisi ada 12 tubuh korbannya yang udah dia kubur tuh yang ditemukan. Ini pun mungkin jumlahnya akan terus bertambah karena sampai sekarang kasus ini masih dalam proses penyelidikan polisi. Dan beberapa korban pertamanya yang udah dia kubur itu sejak 1 tahun dan 2 tahun yang lalu loh. Sampai beberapa korbannya itu ditemukan yang udah dalam keadaan rangka. Bahkan yang gilanya ya, Mbah Slamet ini sampai lupa loh nama korban pertamanya itu siapa-siapa aja. Jangan-jangan karena saking banyaknya, jangan-jangan korbannya ini lebih dari 12. Dan di sini juga akhirnya ditemukan tubuhnya Mulyadi, warga Palembang tadi, yang akhirnya sekarang udah berhasil teridentifikasi. Dan tubuhnya Irsa dan istrinya, tubuhnya Suheri dan istrinya warga Lampung tadi akhirnya ditemukan juga tuh di sini setelah dinyatakan hilang sejak tahun 2021 lalu. Dan juga ada beberapa korban lainnya yang sampai sekarang masih belum teridentifikasi karena memang masih dalam proses penyelidikan. Karena ini Mbah Slamet dan partnernya ya Budi Santoso ini itu langsung ditahan polisi, dan berita ini pun benar-benar
menghebohkan seluruh Indonesia sejak bulan Maret kemarin. Terus berdasarkan informasi yang aku dapat dan juga beberapa informasi yang udah kalian kirim ke aku, jadi thank you banget kalian yang udah ngirim informasinya. Nah jadi di sini ya, jauh sebelum dukun ini ketangkep dan terungkap, ternyata banyak banget loh pengakuan orang-orang yang udah dia tipu. Karena ternyata nggak semua korbannya dia eksekusi. Salah satunya ini postingan dari Facebook yang diposting 3 April tahun 2022 kemarin. Akun ini udah sempet ngingatin ya untuk hati-hati dengan dukun selamat yang dianggap itu sebagai dukun tipu-tipu yang udah banyak korban. Terus di postingan lainnya yang dia posting di tanggal 30 Maret tahun 2022 kemarin ya, si akun ini sempet ngajak para korban dukun selamat untuk bareng-bareng grebek dukun selamat ini sebelum puasa. Ini bukan puasa tahun ini ya, tapi ini puasa tahun lalu. Tapi nggak ada kelanjutannya. Aku nggak nemu info apakah si akun ini sempat ngegrebek dukun selamat apa enggak. Terus ada juga komen dari Facebook ya dengan nama akun Rahayu, yang mana di sini dia bilang kalau Andi SY, aku nggak tahu ya ini Andi SY siapa. Yang pasti si Andi ini hampir jadi korban Kang Duit. Itu maksudnya dukun selamat ini yang udah ngasih uang sebesar 21 juta ke dukun selamat. Nah tapi dia ini gak lanjutin lagi karena takut mungkin ya dia ini berakhir kayak korban-korban lainnya yang gak selamat. Yang ternyata sejak tahun lalu nama dukun selamat ini udah tercemar nih di beberapa grup Facebook yang dianggap dia ini itu sebagai dukun penipu yang udah banyak korbannya. Tapi yang aku gak paham ya, kenapa orang-orang yang udah merasa tertipu dengan dukun ini gak ngelapor ke polisi. Mungkin kalau mereka ngelapor ke polisi dan dukun ini bisa ditangkap lebih cepat, ya mungkin korban jiwanya pun gak sebanyak ini. Tapi aku gak paham, mungkin aja mereka gak mau ngelapor karena malu kali ya, harus mengakui kalau mereka menggunakan jasa dukun untuk menggandakan uang. Mungkin. Jadi soal dukun selamat ini dengan apa yang udah dia lakukan ya, semoga dukun selamat ini dan juga partnernya Budi Santoso ini bisa divonis hukuman seberat-beratnya di pengadilan nanti. Ya supaya bisa jadi efek jerah untuk dukun-dukun lain yang kayak gini, yang mungkin aja masih berkeliaran. Emang masih ada dukun kayak gini berkeliaran di luar sana? Kemungkinan besar masih ada loh, bahkan masih banyak. Karena ternyata di Facebook itu banyak banget dukun-dukun yang mengaku bisa menggandakan uang yang sedang nyari mangsa. Jadi setelah aku ngeriset kasus dukun selamat ini yang katanya dia ini nyari korbannya itu di Facebook gitu ya. Jadi aku coba riset di Facebook cari tahu lebih dalam lagi, ternyata banyak banget loh grup kayak beginian di Facebook. Salah satunya ya grup ini yang bernama Uang Asli Bebas Mahar. Di grup ini juga ada akun yang bernama Ahli Spiritual Gus Ahmad Basori yang menawarkan jasa bantuan untuk masalah keuangan, masalah bisnis, jodoh, karir, dan masalah hutang piutang yang akan dia bantu dengan uang goib alias menggandakan uang. Yang lebih nggak masuk akal lagi ya, di grup ini sampai ada loh testimoninya kayak begini, itu dari akun yang bernama Titi Nur. Di sini dia ini terang-terangan posting testimoni dengan nunjukin uang, dan di postingannya dia ngakuin kalau dia berhasil ngedapetin uang goib alias menggandakan uang dengan seorang dukun yang bernama Ahmad Basori. Bahkan dia sampai mencantumkan nomor WA si dukun ini untuk siapapun yang mau uangnya digandakan gitu loh dengan uang goib. Bukan cuman itu, ada lagi testimoni atau mungkin ini marketingnya mereka gitu ya. Ini dari akun yang bernama Surtini Sur yang ngakunya dia itu berhasil melakukan ritual uang goib dengan ahli spiritual yang bernama Gus Ahmad Basori. Bahkan di sini juga dia sampai mencantumkan nomor WA-nya si ahli spiritualnya. Bukan cuman itu, ada lagi dari akunnya Effendi Sohib yang juga sama nih. Bahkan di sini dia ini sampai posting video ngerekam gitu ya, uangnya itu yang berasal dari uang goib. Dan masih banyak lagi postingan kayak beginian di Facebook yang gak mungkin aku tunjukin dan jelasin satu persatu nih. Dan ini pun baru di satu grup loh. Padahal masih banyak grup kayak gini di Facebook. Gila. Gimana nih menurut kalian? Yang seremnya menurut aku ya, jangan-jangan dukun selamat yang sekarang udah terbongkar gitu ya dengan korbannya yang kayak gitu, dia ini cuman salah satu dari banyaknya dukun kayak gitu yang sekarang masih berkeliaran, yang bahkan mungkin sekarang masih terus memburu korban-korban selanjutnya. Aku harap terbongkarnya kasus dukun selamat ini bisa jadi pembelajaran untuk semua orang. Kalau menggandakan uang ke dukun, ya berakhir kayak korbannya dukun selamat ini, korbannya Wawon dan juga korbannya dukun Usep. Dan semoga dukun-dukun yang kayak beginian yang masih bebas berkeliaran di luar sana, yang mungkin masih terus mengintai korban-korbannya, semoga bisa secepatnya terungkap gitu ya, sebelum memakan korban jiwa lebih banyak lagi. Karena kasihan banget sih korban-korbannya yang harus berakhir kayak gitu. Karena kita gak punya power apapun untuk mengungkap dukun-dukun kayak beginian yang mungkin aja masih berkeliaran di luar sana. Jadi minimal kita jaga orang-orang terdekat dan keluarga kita jangan sampai terjerumus dengan kayak beginian. Amit-amit jangan sampai orang terdekat kita harus berakhir kayak korbannya dukun selamat ini. Ya aku berharap banget semoga video ini jadi pembelajaran untuk kita semua, karena hidup kita semua berharga.
Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Gimana pendapat kalian soal kasus ini? Komen aja di bawah, karena aku penasaran nih dengan pendapat kalian semua. Dan untuk pembahasan kedepannya mungkin kalian nemu kasus yang kiranya pas untuk kita bahas di sini, kalian tinggalin aja di kolom komen di bawah. Ntar kalau memang pas, aku up di next konten. Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizka Wadiono. Bye bye.